Halo Popals, welcome back guys. We're back with another podcast, yaitu Gosip. Ngobrol santai, bikin terinspirasi. Kembali lagi sama gue, Jere dan Aiman, yang siap nemenin kalian dengan obrolan yang seru dan inspiratif. Hari ini kita bakal omongin tentang topik yang dekat banget sama kehidupan kita, apalagi buat yang sedang punya anak atau lagi belajar untuk menjadi orang tua, yaitu parenting. Tapi bukan cuma parenting biasa ya, kita bakal bandingin parenting zaman dulu versus zaman sekarang. Seru kan? And of course, tentu saja gue gak bakal sendirian guys. Sekarang gue udah bersama psikolog favorit kita semua, Tante Niken. Hai, halo. Halo Tante, apa kabar? Jen. Boleh sekalian kenalin diri dulu Tan, dan juga kenalin background Tante sebagai psikolog. Saya Niken. Sekarang saya aktif sebagai psikolog di Mulia Bintaro, juga punya biro konsultasi psikologi di rumah, konseling. Kemudian saya Gen X, lahir tahun 78. Oh, Tante kelahiran 78. Anak dua, yang satu udah kuliah semester 4, yang satu kelas 3 SMP. Dua-duanya laki-laki. Kuliah tahun 2001 lulus S1, 2003 lulus profesi. Oke, Hebat, Masya Allah. Nih, Tante ini kan udah antusias banget nih ya. Dan juga sebelum kita mulai, aku mau cerita nih Tan. Zaman kecil aku tuh dulu sering banget ya mama kasih tahu kalau misalnya minum susu, makan sayur, makan ayam biar Sama cepat lagi. kuat. Ya kan? Bener kan? Kalau sekarang tuh kayaknya parenting udah beda banget ya Tan. Ya, beda mungkin beda cara ya. Beda cara sih, ya. Kalau makan sehat masih ya sampai sekarang. Benar, kalau makan sehat wajib itu wajib. Masih cerewet sih tante kalau soal urusan makan sehat. Kalau cara beda cara aja parenting dan tantangannya aja beda. Itu aja sih. Nanti kita ngobrol lagi lah ya. Boleh. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas parenting dulu versus sekarang dan bagi-bagi tips and trik, cerita pengalaman seru dan lain-lainnya. Siap? Yuk kita mulai. Let's go. Oke, Tante Niken. Kita mulai yang seru dulu kali ya. Boleh. Jadi kalau misalkan dibandingin parenting yang dulu, misalkan tahun 80-an, 90-an, 2000-an, sama sekarang itu apa sih perbedaan yang paling mencolok menurut Tante? Menurut tante tuh ya, setiap generasi itu ada challenge-nya. Parenting itu setiap generasi pasti ada challenge. Zaman tahun 80-an, 90-an zaman tante dulu ya, challenge-nya adalah komik. Ya, komik. Jadi anak-anak seringnya kecanduan komik. Kalau sekarang gadget. Gadget, benar. Ya, tantangannya di situ. Jadi sebenarnya benang merahnya sih lebih ke perbedaan yang paling mencolok ya teknologi ya. Gitu. Yang paling mencolok itu. Iya. Gitu dari situ ya. Kalau yang lainnya mostly sama aja. Semuanya punya kan anak itu emang lahir di zamannya masing-masing ya. Benar. Jadi, orang tua juga mesti sadar bahwa setiap anak punya zamannya masing-masing, kita beda zaman, so kita yang follow. Gitu. Berarti kita harus ngikutin kemauan anak juga ya. Ya kita lihat nih flow-nya kemana, gitu, alurnya kemana sekarang. Karena teknologi yang jadi tantangannya sekarang ya kita mau nggak mau harus ikutin itu gitu. Benar Harus sih. lebih adjust. Iya, teknologi, Tante. kayak gitu. Itu perbedaan yang paling mencolok sih. Teknologi. Benar. Emang Yang paling kelihatan banget mencolok. Dulu kan TV cuma satu TVRI. Iya. Sekarang TV banyak. Terus kadang kalau dulu masih ada semut-semutnya tuh. Kalau sekarang kan udah nggak ada semut-semut. Ya, sekarang TV 24 jam. Iya. Begadang nonton YouTube ya kan. Bener. Kalau dulu begadang baca komik. aduh, iya Gitu. lagi Bedanya Tante. itu sih. Bedanya cuma di di teknologi. Dulu Iya, bener. kita lebih banyak baca dan lebih seneng baca yang bergambar. Itu kan dulu sampai dilarang tuh sama orang tua tuh. Iya. Jangan baca komiknya sehari sekali kayak dulu kan. Kalau sekarang main HP-nya sehari 1 jam aja gitu kan. Iya, benar. Jadi itu aja sih. Basically dulu kerja keras untuk
dapat entertainment. Sekarang entertainment ada di mana-mana ya. Tinggal tiduran udah main HP scrolling. Iya, kayaknya kalau rekreasi tuh mewah banget dulu. Sekarang kan kayaknya udah rebahan aja udah bisa rekreasi gitu kan. Benar sih. Gitu, bedanya di situ sih, Jeremy dan Aiman. Nah, Cuman di teknologi aja. Oke, itu aja sih. Apalagi? Kalau parenting, apa topik yang misalkan bisa dibawa untuk contohnya berkembang emosional anak atau kayak misalkan mentalnya mereka, kayak gimana anak itu mungkin bisa lebih apa ya, bisa dibilang lebih fokus ke hal yang harus dilakukan, apalagi yang tante bilang teknologi ya, itu kayak lumayan distraction ya. Jadi kalau kita ngomongin mental health dan emotional intelligence, itu mungkin ada pelajaran nggak sih kayak gimana untuk ngajarin anak itu self control, self esteemnya gitu. Satu lagi, mungkin perbedaannya belum sekarang masalah communication style. Kalau dulu lebih ke communication style-nya itu lebih ke direktif, guru perintah, iya, kan? VOC banget tuh. Direktif. Kalau sekarang lebih ke interaktif. Anak-anak seneng kalau diajak diskusi, Iya, benar. diajak terlibat oleh sesuatu yang berkaitan sama masa depannya. Yang termasuk tadi yang mentanyain gimana sih supaya mental health-nya bagus, ya itu tadi diajak ngobrol. Iya Sebenarnya sih, itu sih. Intinya itu aja. Maksudnya gini, dengan ngobrol apa yang kita dapat? Lebih dapat apa? Kita lebih kenal sama anak kita. Maunya Benar. apa, dan senangnya apa, Iya. maunya apa, minatnya apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka, apa yang bikin dia nyaman, apa yang bikin dia nggak nyaman. Semua itu dari apa? Dari ngobrol. Dari komunikasi sih. Komunikasi. Apalagi pertnya zaman sekarang communication itu udah kayak apa ya? Alirannya tuh lah deras banget kan. Dari mana aja. Iya. Gak cuma dari orang tua mungkin ya, dari sekolah, nggak cuma dari sekolah gitu. Bisa dari sosialnya, iya. kan? IG, kalian kalau berteman kadang-kadang kayak ada anak-anak yang males main sama dia followernya dikit. Iya, kadang ada yang kayak gitu, ada yang melihat dengan follower. Ntar gue ketemu sama dia follower gue nambah nggak ya? Iya. Bener nggak sih? Ada value Bener, ya Kayak gitu. indikatornya itu sekarang. Iya. Kalau dulu kan temennya banyak nggak? Oh dia populer di kelas karena temennya banyak. Kalau Iya. zaman dulu tante gitu. Populer di sekolah karena temennya banyak gitu. Kalau sekarang ya temennya banyak tapi di Instagram. Apa Melihat Reel Instagram, gitu, iya. Gitu, view-nya, YouTube-nya banyak yang view nggak? Gitu kan. Kalau Bener. sekarang gitu, TikTok-nya banyak view-nya nggak? Gitu kan. Terus kalau dulu enggak ya, dulu mah temen ya main, asik main gitu. Gitu kan. Main apa aja. Bedanya di situ, lebih banyak ruang untuk kita explore kalau dulu. Maksudnya explore dalam artian secara fisik ya. Iya. Kayak bakat atau minat itu lebih banyak eksplorasinya lebih kelihatan. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan. Benar. Jadi ya itu tadi caranya apa, ngobrol. Orang tua harus lebih banyak Iya sih. ngobrol sama anaknya. Kalau menurut tante masih relevan nggak sih kayak di zaman tante besar gitu, pas parentingnya zamannya tante sama parentingnya di saat tante lakuin sama anak tante itu ada yang masih relevan nggak? Atau kayak bisa dibilang oh ini masih sama nih, ini cara ajar ini masih sama, jadi nggak perlu di-adjust nih gitu. Oh banyak banget sih, banget terus terang nanti juga banyak belajar dari orang tua tante ya untuk parenting ke anak-anak. Karena terus terang orang tua tante termasuk orang tua yang demokratis. Jadi memang dari kecil nggak pernah ada paksaan, mau apa aja, bebas. Termasuk yang kayak gitu sih orang tua tante, dan itu masih bisa tante terapin ke anak-anak. Cuman satu yang mungkin nggak bisa diterapin yaitu direktifnya. Jadi kayak dulu misalnya tante dikasih tahu, terus tante jawab, tante dimarahin. Misalnya ini diberesin dulu, kenapa harus diberesin? Jawab dulu kalau dikasih tahu. Itu aku dulu juga kayak gituin mulu sih. Iya. Beresin aja, nggak usah banyak nanya gitu misalnya. Relate. Nah itu yang nggak bisa tante terapin ke anak-anak sekarang. Jadi kalau misalnya tante misalnya gini, kita minta tolong, jadi judulnya minta tolong. Gitu, nak bisa minta tolong cuciin kan ibu udah masak, kamu yang cuci ya. Gitu. Jadi lebih ke musyawarah ya sekarang yes, bisa bilang. kerja sama aja gitu. Di rumah juga karena nggak punya ART di rumah. Oke. Jadi kita yang ngerjain sendiri. Iya. Semuanya gitu, semua kerja di rumah. Dan yang paling penting adalah apa, anak diajarin tanggung jawab. Itu yang paling fundamental menurut aku. Iya, fundamental. Tapi lebih enak kayak gitu sih, Tan. Kalau misalnya kayak ngandelin ART banget, jadi anak tuh manja, kayak
Maunya tuh kayak nyuruh-nyuruh kayak, Mbak tolong bikinin Indomie, Mbak saya mau pergi dulu tolong bukain pagar gitu. Apalagi tante bilang anaknya 2 dan dulunya Iya. laki ya tante. Iya. Jadi emang tanggung jawab itu memang Iya. harus Betul. keras ya Tanggung tante. jawab, tante sering banget kalau untuk masalah tanggung jawab. Jadi they have to finish what they start. Benar, setuju banget. Tapi Tante ada nggak sih cerita seru dari pengalaman Tante soal perbedaan dari generasi ini? Perbedaan dari generasi ini kayak kalau dulu ya mungkin kalau dulu tuh kita main kemana-mana orang tua nggak terlalu worry ya. Kalau sekarang kan pasti worry banget ya. Kalau misalnya main agak lebih jauh gitu ya, pasti ada sedikit worry-nya. Ada pengalaman sedikit yang mungkin tante dapat juga dari orang tua dulu. Kalau misalnya punya teman, maksudnya kalau kita main, ajak temen yang sendirian gitu, jangan main Iya. sendiri. Tuh, gitu ajak kan. teman kalau sendirian. Jadi itu yang tante masih terapin. Nah, terus pas tante terapin ke anak tante yang paling besar, karena anak tante yang paling besar tuh people person banget, seneng banget main sama temen-temennya dan seneng banget bergaul sama orang baru. Nah itu pernah diajak ke restorannya besar, restorannya outdoor dan sangat luas. Dan dia tuh emang tante biarin aja sih main gitu, karena dia kan emang senengnya nggak bisa diem anaknya, jadi biarin aja main. Relate. Dan dia dia main sama dia ngajak main salah satu anak tamu di situ gitu. Tante nggak tahu dan si orang tua anak itu juga nggak tahu. Terus tiba-tiba tuh kan kayak tante nyadar itu anak kemana gitu, nggak on my side gitu, nggak kelihatan di pandangan tante gitu, kemana tuh anak gitu. Yang cari nggak ketemu di mana nggak ketemu, and it's very large kan, tempatnya luas sekali gitu. Jadi akhirnya kita bingung dan orang tuanya, dan kita nggak tahu kalau di anak tante tuh bawa bawa anak orang gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi and then singkat cerita isi restoran itu sibuk nyariin anak kita, karena saya lapor kan ke restorannya, anak saya hilang gitu. Terus halo siapa yang lihat anak kayak gini kayak gitu kan. Terus nah kebetulan ada satu ya itu udah gitu duduknya jauh lagi dari kita gitu ya. Terus dia bilang anak saya juga nggak ada gitu kan. Wah kita berdua jam-jam main bareng bu gitu kan. Terus akhirnya kita semua nyari gitu kan. Nyari. Jadi istilahnya acara makan keluarga tuh jadi acara treasure hunt ya gitu. Jadi kayak Pirates of Caribbean ya. Jadi nyari gitu. Nah akhirnya ketemu, udah gitu ketemunya itu bukan di area restoran yang emang restoran, tapi di belakang tuh kayak tempat buat meeting, bukan buat meeting, itu kayak taman, tapi tamannya itu nggak begitu keurus gitu loh. Jadi main di situ. Beda daerah. Beda restoran loh. Mas ada pintu sambungnya memang, tapi itu kayak buat staff gitu, kayak ngerokok apa gitu, kayak gitu tempatnya. Di situ lagi main berdua dan nggak ada kayak yang nyari orang tua atau apa enggak gitu. Kita sementara udah cemas banget gitu. Itu beneran sih. Terus pas udah ketemu, kakak ngapain? Aku ajak main dia sendirian. Bu tadi kata ibu kalau ada yang sendirian harus diajak main. Oke. Itulah gitu. Jadi itu sampai saya oke, berarti ada satu yang spesifik yang harus saya sampaikan juga. Benar. Jangan jauh-jauh, harus tetap lihat ibu, walaupun ngajak teman harus bilang punya teman kenalin ke ibu gitu kan. Harus lebih detail ya. Harus lebih detail masih instruksinya ternyata gitu. Dan karena ini akan memang gak bisa diem banget, ya udah diajaklah ke tempat yang kemana-mana gitu, dan itu almost 2 hours ya. Wah, gitu. Lama sih tadi. Itu takut tuh sampai neneknya, ibu saya sampai apa kita harus ke polisi? Nggak usah. Waduh. I was very anxious waktu itu emang sih. Tapi memang itu pengalaman yang paling buat aku pengalaman yang agak sedikit worrisome gitu ya. Untuk aku gitu pada saat itu baru punya anak 1. Terus diajak ke restoran outdoor, hilang di mana kan? Aku tuh nyemplung kan. Iya, kalau nyemplung bahaya sih. Nah, ngeri kan? Ya itu aja sih. Dan pasti dari sisi anak tante tuh kayak nggak mikir itu hal yang wow atau gimana, tapi mungkin biasa aja. Iya. Nggak tahu ya, kalau lu pernah ngalamin gak sih kayak gini, Jar? Apa? Kayak lu bener-bener go out of your zone, terus kayak kenal sama orang tiba-tiba wah lupa waktu, lupa tempat gitu. Pernah. Waktu itu tuh gue dulu kan demen banget sama futsal ya. Nyari lapangan sampai ke ujung gitu. Jadi ada lapangan yang kayak sebenarnya nggak terbengkalai, tapi lumayan gak diurus dan rumputnya tuh tinggi-tinggi. Terus aku sama teman-teman aku main di situ. Dan aku maksimal waktu aku dulu jam 6 pulang. Tapi aku sampai jam 7 malam belum pulang. Aku di lapangan itu lari-larian gak jelas.
Itu umur berapa ya? 11 tahun kayaknya. Wow, Naik Wow. sepeda. Ya. hampir sama sih. Kalau gua umur 11 tuh gue inget gue lagi di mall. Itu lagi di Dubai kan. Itu mall itu gede banget. Gede banget. Dan mamaku tuh sama kayak didikan tante. Kayak ngajarinnya tuh kalau ada orang sendirian temenin gitu. Dan aku senang sampai sekarang kalau misalnya aku lagi duduk di kafe atau gimana, orang lagi sendiri, itu udah ke bawah gitu loh. Dan satu cerita yang lucu, itu lagi di mall, mama lagi belanja, ya wajar sih. Mungkin kalau laki, mungkin kalau mau nemenin, mau itu istrinya atau mamanya belanja tuh agak kayak gimana gitu. Iya. Jadi dari dulu, iya bosen, jujur. Bosan pasti ya. Terus kayak abis itu mama bilang udah sana apa muter-muter, dan ya udah aku muter. Aku itu supermarket gede, dia lagi belanja, aku keluar ngobrol lah sama satpam gini. Dan habis itu cabut lihat apa tempat toys, balik kok mama nggak ada. Ya udah apa yang aku lakuin, aku ke pos satpam bilang maaf aku permisi aku mau boleh ngomong nggak, sekarang biasanya aku denger kayak ada orang tuh ngomong di Iya, apa di lewat speaker. speakernya Iya, gitu kan. iya. Coba lah, terus dibilang ya udah boleh, namanya siapa, ada nanti mami. Ngomongin mami kan, bukalah mic, halo mami di mana mami. Gitu. Jadi kayak bukan jiwa untuk ngajak orang, kayaknya nggak begitu jauh kali ya. Kayaknya kalau ajak orang ngobrol kayak ini speaker ya, kayaknya ini kejauhan. Oh, oke. Aduh, Oke. tapi oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Jadi Betul. kita akan nanya tante, tips and tricks parenting zaman sekarang tuh apa sih gitu loh. Zaman digital ya. Iya, kunci Yes. parentingnya. Aku punya singkatan. Oke. Apa tuh? Digicombat. Aduh, apa tuh Digicombat? Digicombat. Biar gampang ingetnya ya. Digicombat. Diginya aja digital literacy. Jadi kita harus benar-benar punya pengetahuan yang cukup luas, wawasan yang cukup luas untuk mengenal digital itu sendiri. Jadi melek digital lah, melek digital. Ini bisanya internet ini bisa buat apa aja sih, gitu. Jadi nggak cuma buat browsing, nggak cuma buat main TikTok, YouTube dan sebagainya. Buat apa aja selain kita buat entertainment, gitu. Nah itu namanya digital literacy. Jadi belajar melek digital. Walaupun aku juga Gen X ya, nggak melek amat. cuman sekarang berusaha untuk seperti itu, gitu. Jadi kayak anak-anak udah kayak gitu. Kadang-kadang sih juga diajarin sih sama anak-anak, gitu. Ibu kalau selalu buka itu berarti, tapi kok ibu suka dapat punya kamu sih? Ya karena ibu stalkingin aku, oh gitu. I see, kalau ibu stalking kamu berarti ibu juga dapat apa yang kamu nonton, iya gitu. Oke. Gitu kan, dia kayak gitu. Terus bisa ngapain aja di dunia maya itu, bisa ngapain aja selain kita dapat entertainment, juga dapat apa wawasan, pengetahuan, terus dapat juga teman baru misalnya gitu. Walaupun itu juga harus hati-hati. Iya. Nah itu diginya. Combatnya apa? Communication yang pasti yang tadi tante omongin, communication yang penting ya itu tadi, komunikasi yang terbuka antara anak sama orang tua. Jadi lo nonton apa, gue nonton apa, kasih tahu. Jangan mentang-mentang anaknya ngasih tahu, kita nggak ngasih tahu juga ini kita tonton apa gitu. Gitu ya kan, maksudnya apa yang perlu porsinya sesuai porsinya anak gitu. Kita kasih tahu, oh, kemarin ibu dapat ini nih, dapat feed ini nih kak, bagus deh kayak gitu. Bisa motivasi kita share gitu, kayak gitu. Communication, apa yang anak senengin, kita sih sering sharing ya, anak lagi seneng apa. Jadi memang minatnya masih berubah-ubah, terutama anak yang kedua. Kalau yang pertama masih senengnya aviasi, jadi kalau sekarang senengnya ya tentang pesawat dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Terus yang itu communication, yang B-nya apa? B-nya apa? Boundaries itu artinya kita kasih batasan. Benar. Rules. Jadi yang tadi tante bilang, kalau elementary itu ya 30 menit aja. Anak-anak SD itu sebenarnya cuma boleh 30 menit aja lihat HP gitu ya. Kalau weekend boleh lah sejam gitu kan. Kalau tapi didampingin dan komunikasi lagi balik ya boundariesnya. Kemudian kalau anak-anak SMP berapa lama? Anak-anak SMP weekend weekend 2 jam, weekday 1 jam, high school bisa 2 jam, weekendnya 3 jam gitu, kita batasin. Tante terus terang bukan termasuk yang strict banget untuk urusan boundaries ini, karena sebenarnya karena anak tante megang HP itu emang udah siap, megang
mereka punya HP kelas 6 SD. Jadi sebelum kelas 6 tuh belum ada yang megang HP sendiri. Jadi kalau mau apa-apa tante yang bukain, tante yang liatin, tante yang educate gitu. Nah pas udah kelas 6 ke atas, I think they are ready. Jadi mereka udah tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh dilihat gitu. So boundariesnya cuma di sisi waktu. Mereka boleh buka jam berapa aja, tapi waktunya berapa jam, dan they have to do some list yang mereka harus accomplish dulu. Misalnya, you already unpack your lunchbox. Kamu udah unpack your lunchbox, udah get ready for tomorrow's lesson, udah siapin buku-bukunya buat besok, Baru udah boleh main game. Ya, baru boleh main. Baru main gadget. Baru main gadget. Gitu. Jadi, they have list yang mereka harus checklist, to do list lah. to-do list Iya. yang mereka harus fulfill dulu, baru mereka boleh buka HP, gitu. Baru mereka boleh main, gitu. Udah sholat, udah nyiapin baju buat besok, udah nyiapin buku buat besok, udah unpack lunchbox-nya, udah di wash, udah semua udah rapi, kemudian seragamnya juga udah disiapin, kemudian udah ngerjain PR, gitu. Walaupun siang pulang sekolah terserah, pokoknya semuanya sudah dulu, baru kalian boleh main gadget. Gitu. Nah Benar. itu waktunya 2 jam. Main gadget. Terserah mau aturnya gimana, sejam terus istirahat, sejam lagi. Terus oke, ntar malam lagi abis sholat maghrib, terserah. Gitu, terus hari itu 2 jam. Sehari 2 jam. Boleh tiap hari, oke, nggak apa-apa. Yang penting 2 jam aja. 2 jam aja. Tapi kalau misalnya nih Tan, kan kadang walaupun udah dikasih batasan, anak tuh bakalan tetap tantrum kayak minta, "Ma, mau lagi dong, tambah sejam lagi, tambah 50 menit lagi. Kalau nggak 5 menit deh, Ma, 5 menit boleh nggak?" gitu. Iya, iya. Kalau kayak gitu gimana tuh Tan tanggapannya? Itu biasanya generasi alpha ya. Maksudnya yang anak sekarang kan yang dari kecil dipegang gadget tuh. Ya kan? Dari bahkan kadang-kadang ada orang tua yang supaya anaknya anteng dikasih gadget. Iya, Nah, itu dikasih kan tontonan. kebiasaan. Sebenarnya gitu. Mungkin kalau dari kecil nggak kebiasaan dikasih gadget atau didampingi nontonnya, kita bisa kontrol langsung. Tapi karena mungkin nggak didampingi dari kecil, kita megang gadget, sehingga dia terbiasa. Ya udah, apa yang udah kebiasaan kan diterusin aja. Kebawa, Namanya iya. anak, gitu kan. Nah kalau misalnya itu kan kalau misalnya sampai tantrum gitu kan, itu kan sebenarnya udah tanda-tanda edik ya. Iya. Gitu. Jadi baiknya memang harus udah tegas gitu, apalagi anak-anak masih SD itu harus tegas sih kalau menurut tante ya, nggak ada misalnya apa ya udah dikasih nggak tega, nggak gitu. Karena benar sih. itu pengaruh banget ke konsentrasi belajar. Kalau masih SD ya itu tadi gadget terus-terusan, kita aja yang dewasa kadang-kadang kebanyakan gadget juga kadang-kadang lemot ya, Bener. ya kan, Saya apalagi setuju. anak kecil gitu. Jadi sebaiknya memang dibatas, maksudnya gini, punya jadwal. Boleh main gadget dari jam segini sampai jam segini. Biasanya sih anak-anak nurut kalau dikasih jadwal. Karena di sekolah kan ada jadwal, Iya bener sih. sama gitu. Baiknya treatment di sekolah sama di rumah itu sama. Harus sama ya. Sama. Misalnya di sekolah kan mereka tuh bisa sih ngumpulin, kalau SMP ya, ngumpulin handphone di guru. Bener. Nggak main HP kan tuh sepanjang Iya, nggak main. sekolah. Nggak ada HP kan. Dan dia kan gitu. Karena ada apa? Ada aturan. Iya. Coba kalau di rumah dibikin aturan juga. Bakal tetap nurut sih Nah, pasti. gitu. Jadi memang harus ada aturan, tapi itu dikomunikasikan ke anak. Kenapa anak? Kamu mainnya harus dibatasin gitu. Ya kasih tahu educate bahwa emang gadget itu bagus, cuma ada sisi jeleknya buat kesehatan Iya. misalnya, atau nanti bikin kamu nggak konsen kayak gitu. Atau ya tadi kayak tante bikin to-do list dulu gitu, apa dulu baru kamu boleh gitu. Kalau nanti emang dari kecil sejak mereka bisa baca, nanti selalu bikin kesepakatan bersama apapun itu. Oh jadi langsung dikasih kesepakatan. Ya, apapun itu nggak harus gadget sih. Kayak misalnya aku punya target behavior yang harus mereka capai nih, 1 minggu harus apa? 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mereka bisa lakuin itu dalam waktu sebulan, I will give them reward. Gitu. Apa yang mereka mau bulan ini sebagai reward. Digi Combat guys, Digi Combat. Di combat. Dicatat ya semuanya ya pendengar ya. Baru boundaries ya. Baru boundaries. F-nya belum. Jadi B-nya nih baru. Oh iya. F-nya apa tuh? F-nya apa? Attitude. Attitude. Nah, jadi attitude towards the internet, attitude towards the digitalization. Jadi nggak anti banget, tapi juga nggak loose banget gitu. Jadi yang tadi Tante bilang digital literacy-nya dipakai gitu. Ketika attitude dan termasuk etiket ketika kita bersosial media itu attitude juga kan. Iya Gitu. termasuk. Nggak asal share, nggak asal subscribe, nggak asal komen gitu kan, itu attitude gitu. Karena ini Tante juga dulu recruiter ya. Tante kalau misalnya
merekrut orang, lihat dulu sosmednya. Oke. Tante lihat digital, Hati-hati ya. iya. Digital tracknya. Mereka pernah ngapain aja nih di sosmed, sekarang udah nggak ada Facebook ya, anak-anak udah jarang. IG ya kan, Iya, IG-nya TikTok, kayak apa, di TikToknya mereka YouTube. apa, ada enggak gitu kan. Terus LinkedIn-nya, misal mereka punya LinkedIn, Iya. LinkedIn-nya juga, terus IG-nya mereka ngapain gitu. Itu one of my background check gitu waktu jadi rekruter. Jadi kalau mahasiswa dulu sih waktu kantor rekrut sama LSPR ya, nggak ada yang, insya Allah sih nggak ada yang macam-macam lah gitu. Masya Allah. Gitu, jadi ad-nya attitude, Itu ya Digicombat, Digital Digital Communication, Combat. Boundaries, Attitude. Tuh, catat ya pendengar ya. Jangan gak dicatat soalnya ini penting ya. Itu aja tipsnya. Tipsnya. Era digitalisasi. Saya sendiri masih banyak adjustment begini, karena nggak segampang omongan ya, maksudnya bisa nurut aja, enggak juga gitu. Yeah. Kadang kita juga argue kalau bikin kesepakatan atau boundaries, dan itu bisa berubah loh, nggak kaku ya, kayak misalnya 2 jam maksudnya bikin boundariesnya, Bu, aku tambahin dong Bu, soalnya aku kan tadi belajarnya udah lebih lama, gitu kan alasan. Yeah. Belajar apa? Tetap, aku ya gitu. Aku coba untuk gali lagi lebih lanjut. Belajar apa aja, coba. Terus kita feedback dari belajarnya apa. Baru kalau gitu, baru kita branded gitu. Apa yang mereka mau kita kasih gitu. Nggak sampai gampang ini, tetap ada negosiasi gitu. Di antara itu gitu. Dan nggak mulus-mulus aja juga. Biasanya cyberbullying kan juga ada. Iya, cyberbullying parah sih. Itu juga makanya tante benar-benar wanti-wanti juga ke anak-anak soal itu kan, cyberbullying, jangan sampai jadi korban dan pelaku lah. Benar. Itu sih gitu. Kalau misalnya mabar kan juga suka ada yang ikutan tuh dari luar, bukan temen-temennya. Iya. Ikutan dong, main dong gitu. Jangan asal accept aja gitu. Lu dari mana gitu. Atau lu mau main, lu udah nggak usah nanya dari mana lah, paling enggak kamu kalau udah dia masuk misalnya kamu lihat udah agak mencurigakan, udah kamu ini aja. Iya, keluarin aja. Ya, udah gitu. Udah ngomongnya kasar atau ngomongnya toksik gitu ya. Iya, kadang kalau di online mah nggak bisa kekontrol semua. Iya kan, makanya apalagi main ML tuh. Bener, apalagi Mobile Legend. Iya kan, Iya. Fire lah. Aduh, Iya kan. emang game-game sekarang toxic kan. Nah, makanya boleh sih nggak apa-apa gitu. Dan untungnya anak-anak tuh kalau main atau buka-buka itu di depan tante semuanya. Dan tante tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka lagi suka gitu. Kalau yang pertama sih udah out of reach ya, udah di Bali nggak tahu deh kalau yang lagi lihat apa. Iya. Udah 21 tahun juga ya udah sih gitu kan. Jadi bisanya cuma monitoring aja. Udah sholat belum? Ngapain aja hari ini? Kayak gitu aja paling gitu. Nah, rulesnya udah mulai longgar kalau yang nomor 1. Gitu aja. Aku mau nanya nih Tan, apa sih kesalahan parenting yang paling sering tante lihat? Nggak ngobrol. Nggak ngobrol sama anak ya? Iya. Jadi sama sekali nggak ada waktu buat anak tuh paling salah sih kalau menurut saya. Maksudnya sama sekali nggak ngobrol. Maksudnya satu hari itu paling sejam lah luangin waktu gitu, bisa interaksi gitu, apa aja, main bareng ke, ngobrol ke, baca buku ke, walaupun misalnya sama-sama introvert orang tuanya sama anaknya agak gimana gitu kalau ngobrol, it's okay gitu, kadang bider aja di samping dia, ngeliat dia ngapain, it's okay gitu. Kayak tante misalnya anak tante kedua introvert dan dia nggak biasa untuk curhat-curhat gitu kan, kadang tante yang curhat, ibu kesel deh hari ini kayak gini. Dan ntar dia yang kasih feedback, emang orangnya gimana Bu, emang kayak apa Bu gitu. Jadi itu juga salah satu cara untuk memicu dia untuk cerita juga. Aku juga punya teman kayak gitu sih di sekolah, akhirnya kan cerita gitu. Jadi kalian harus dimulai juga dari orang tua untuk mau cerita, mau berbagi. Kita nggak harus nuntut anak yang duluan cerita gitu kan, lo anak, bukan orang tua, duluan lah cerita. Gak juga sih. Gue harus tahu dong kehidupan lo kayak gimana. Yang enggak juga sih gitu. Bahkan aku nggak masuk kamar anakku ketok, nggak main asal masuk gitu. Kalau dia ditutup pintunya. Gitu. Jadi, itu penting sih. They have privacy. Kalau udah teenagers ya. Gitu. Kalau masih anak-anak kalau bodo amat sih. Kalau gitu. anak-anak. Tapi kalau udah teenagers, I respect them gitu. Maksudnya harus mereka juga punya boundaries juga gitu. Manusia lah ya tante. Iya udah mulai dewasa, dia juga harus ngajarin etika juga. Karena mereka udah mulai dewasa gitu. Dan ditambah soal Digicombat yang tadi tante ngomong juga,
manusia juga kan. Kita bukan robot, anak itu bukan robot dan bukan. Benar. Jadi ditambah didik combat, ditambah didikan yang sangat pengertian terhadap seorang anak yang dimana dia tuh semakin ada waktu semakin dia tua gitu kan. Jadi kayak it's very normal dan harus adapt dengan hal itu sih. Betul. Dan tante sih gini ya, sebenarnya yang paling mengerti anak tuh ya orang tuanya sih. Gitu. Iya. Even though kamu bawa dia ke psikolog, gitu. Untuk ini kenapa sih anak gue harusnya lu lebih tahu, gitu. Sorry to say. Jadi maksudnya kalau ke psikolog itu biasanya orang tuanya juga udah pada tahap yang pengen tahu nih anaknya kenapa gitu, dalam artian ada masalah psikis apa enggak gitu, karena udah nggak bisa diajak ngomong misalnya, baru ke psikolog. Tapi kalau masih bisa diajak ngomong, ya ngomong aja orang tuanya aja gimana caranya supaya terbuka. Boleh cerita nggak ya? Boleh Boleh cerita ya? aja tadi. Belum lama aku dapat klien. Jadi ini ceritanya ini anak sekolah dapat kuliah universitas negeri. Orang tuanya udah bangga banget dia masuk sekolah negeri, udah sampai singkat cerita udah sampai skripsi. Udah sampai mau sidang skripsi. Kebetulan tinggalnya beda daerah sama orang tuanya. Orang tuanya di Pangkal Pinang, anaknya di Jambi. Jadi yang orang tuanya ini so proud gitu ya sama anaknya ini, karena anaknya bisa masuk negeri, nilainya bagus dan segala macam. Kemudian gak lama anaknya bilang aku nggak betah mau pindah jurusan. Akhirnya dibolehin sama orang tuanya, oke kamu maunya kemana? Dikasih lah apa yang dia mau jurusannya. Di situ juga dia achieve banyak, prosesnya bagus dan sebagainya. Akhirnya sampai dia pada skripsi. Di skripsi ini dia pas konsultasi dengan dosen pembimbing dan sebagainya mengalami banyak sekali obstacles. One of obstacle-nya itu ini biasa namanya dosen pembimbing kan ya maunya macam-macam gitu kan. Nah, ini masalah judulnya kurang cocok lah segala macam, tadi berkali-kali akhirnya enak stres. Iya. Ya stres. Tapi dia nggak bilang sama orang tuanya kalau dia stres, dia bilang semua baik-baik aja, nggak ada masalah. Sampai dia juga bilang sama orang tuanya, udah mau sidang, difotoin lah tuh semuanya, terus udah sedang skripsi difotoin pas lagi sidangnya, kemudian udah selesai difotoin transkripnya, terus udah mau wisuda kata dia aku mau balik aja gitu kan, udah mau wisuda balik ke rumah orang tuanya, tapi orang tuanya agak sedikit curiga gitu, kenapa nih anak kok mau wisuda malah pulang gitu. Akhirnya dia cari info, ternyata dia belum sidang. Itu semua dibohongin lah, istilahnya orang tua itu dibohongin, foto-foto itu semua bohong gitu. Gitu kan, sampai nggak cuma sampai situ bohongnya, sampai akhirnya dia dia mau sidang, dia mau ngejar dan sebagainya. Tapi nggak selesai juga, tapi orang tuanya nggak tahu. Tapi dia bilang sama orang tuanya udah diterima kerja jadi PNS, foto-foto difoto lah, bukti penerimaannya segala macam. Dan semuanya fake. Wow. Gitu. Sampai orang tuanya kaget, padahal orang tuanya udah pengumuman keluar tuh diterima jadi PNS. Gitu. Dan dia ternyata belum kelar kuliah, belum sama sekali belum inilah gitu. Sama sekali belum sama sekali gitu. Jadi orang tuanya ya pasti dibohongin kan kayak gini kan. Pathological liars. Jadi awalnya bohong biasa, akhirnya jadi bohongnya keterusan gitu. Nah itu yang tante bilang bahwa perlunya ngajarin tanggung jawab dan komunikasi gitu. Tanggung jawab itu apa kamu kamu selesaikan apa yang kamu mulai. Benar. Kalau udah kamu konsekuensi apa yang kamu pilih itu ya kamu harus selesaikan gitu. Dan monitoring perlu gitu. Dan ngobrol itu penting gitu kan. Benar. Makanya tante bilang yang paling utama itu kesalahannya nggak ngobrol, jangan sampai nggak ngobrol. Gitu. Bisa setiap hari ya ngobrol sama anak, 1 jam lah at least gitu. Ngobrol yang nggak harus ngobrol sih, bider aja gitu. Kalau emang capek atau apa ya udah bider aja, penting lihat anaknya lagi ngapain, diliatin. Anak tuh sebenarnya ngeja love itu TIME. Oh iya. Kalau time ya. Time. Tuh, jadi orang tua muda. Time. Buat mereka tuh love is time. Jadi bukan barang yang bagus atau gadget yang mahal atau segala macam. Kalau lu punya waktu buat anak lu, mendingan begitu daripada lu bawa belanja yang nggak jelas. Pengen ngerasa existing lah, pengen ngerasa cared about. Gitu. Dan pasti semua orang tua sayang lah sama anaknya. Nah, yakin. Tapi mungkin bahasanya beda-beda kan. Betul, itu betul.
Penyampaiannya beda. bahasanya. Ya, bahasanya beda-beda. Itu yang harus disamain. Jangan anaknya bisanya cuma bahasa Indonesia, kita ajak ngomong bahasa Jerman misalnya, kan jadi gak nyambung. Iya. Gitu. Blaster kali. Ya misalnya gitu. Tapi emang iya sih, kadang Gitu kan. ada misalkan teman saya atau gimana ngerasa kayak selalu kayak komplain gitu tentang orang tuanya ke akunya gitu tante. Dan one thing that I usually say itu pertama, jangan ngejelekin orang tua kalian. Karena di saat lu udah cerita dan lain-lain, belum tentu itu ada kesalahan. Tapi cuman it's a different language. Karena mungkin itu orang terlalu, Digicombat itu memang faktual. Karena when you get inspired by sosmed, lu ngelihat kayak, oh ini orang ini didikannya kayak gini dan lain-lain. Gak bisa di-compare. Betul. Karena orang tua berbeda-beda, nanti kita harus sayangin cara mereka yang unik itu. Yes, right. Betul banget Aiman. Aiman bener. Indah banget sih. Masya Allah. Masih. Emang anak-anak LSPR tuh pinter-pinter. Itu dia LSPR makanya. LSPR makanya Guys, daftar sekarang. join LSPR. LSPR Mau masih ada- buka formulir beasiswa pendaftaran. kan. Oke. Ya, gitu. Dan kalau misalnya ditanyain standarnya sih parenting nggak ada standarnya sih. Gitu. Standarnya ya anakmu itu adalah little version of you. Aduh, Ya. kata-katanya sangat adem hati ya. Little Tante. version of you. Jadi kalau misalnya kamu tanya ini anak kenapa, tanya aja sama diri lo sendiri, lo tuh kenapa? Lo lagi kenapa sekarang? Gitu. Lagi kenapa? Biasanya kalau orang tuanya lagi resah dan gelisah, galau-galau dan gak jelas gitu, anaknya juga pasti akan terpengaruh. Karena emosi itu nular. Benar sih. Jadi kalau anak lagi nggak mood atau apa, coba tanya lo lagi nggak mood juga nggak? Jadi orang tua. No, kalian dengar. Ini kalian setuju gak sih sama tante ngomong Iya. kalau punya cerita paling seru atau kayak punya pengalaman parenting, nanti komen di komentar aja. Yes. Thank you. Iya. Berarti intinya dari parenting itu DJ Combat, guys. Catet ya guys, Catet. untuk orang tua Gampang kan muda, ingatnya? DJ Combat. Ini udah tips and trick, semuanya udah. Gitu. Wah Tan, nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol panjang lebar banget sampai sejauh ini. Obrolan Tante tuh selalu bikin cerahin hati kita ya, dan juga Amin. orang tua muda harus catat tadi pesan-pesan Harus. intinya. Nah, Tante ada nggak sih pesan penutup buat kita, buat pendengar-pendengar kita di YouTube nanti? Pendengarnya kalian tuh banyak apa sih? Semuanya sih Tan, Oh, overall. semuanya. Luas sih. Ada- Nenek pun ada. Iya. Ada nanti. Soalnya kita marketingnya gitu. Oke, ya sebenarnya sih overall ya itu tadi yang sempat kita obrolin sebelumnya kan, komunikasi. Betul. Ya, komunikasi itu penting banget gitu. Emang there's many ways to communicate, banyak banget caranya. Dan gimana sih cara komunikasi yang enak sama anak gitu? Kenalin dulu anaknya, baru tahu cara komunikasinya. Betul. Yang enak kayak gimana gitu. Karena setiap anak beda-beda ya, tadi Tante bilang. Sebenarnya tuh setiap anak default dibikin buat orang tuanya. Betul Gitu banget. pesannya. Jadi ingat ya, kalau misalnya anaknya kenapa-napa, lihat dulu kita lagi kenapa-napa enggak gitu. Iya. Kemudian control what you can control. Jangan berusaha untuk kontrol sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Setuju Ya, banget. Setuju. Itu sih yang paling penting. Kebanyakan orang yang bikin overthinking karena mereka selalu pengen kontrol semua. Gitu. Kayak Aduh. Hardtek sih itu Susah hardtek ya, banget ya, sih. nggak bisa. Jadi kontrol aja yang kamu bisa kontrol aja sih gitu. Jadi Hmm. bodo amat orang mau ngomongin apa. Toh itu juga kita yang tahu kemampuan kita, kapasitas kita. Benar. Kita yang tahu. Kalau kamu mau elevate, tapi jangan sacrifice your happiness or your calm. Oke. Itu sih sebenarnya itu aja. Makasih banyak Tante atas waktu dan insight-nya yang sangat-sangat luar biasa Mudah-mudahan teman-teman. bermanfaat ya. Dan buat pendengar Lollipop, jangan lupa follow podcast kita, like, share episode ini, dan kasih tahu kami cerita kalian yang unik itu. Dan kalau ada pertanyaan atau just wanna cerita aja, jangan lupa untuk berkomen. Komen. Terima kasih Tante Terima kasih, Niken. Tante Niken. Sama-sama Aiman, Jeremy, senang Oke. bisa di sini sama-sama Yes. kalian. Mungkin kita bisa bilang bye Bye. teman-teman. Oke. Popels. Bye, Popels. Bye. Popels.